Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Khair Bapak Ibu sekalian, ahbabana fillah, kembali kita lanjutkan kajian kita. Itu masih di awal-awal, yaitu tepatnya pada Kitabul Ilmi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa ammal asaru, adapun dari sisi asar atau dari sisi perkataan para sahabat, Bapak Ibu sekalian, dari sisi dalil atau syawahid tentang keistimewaan ilmu pengetahuan. Sudah kita bahas dalil atau syawahid tentang keistimewaan ilmu pengetahuan, pertama dari sisi ayat, kemudian yang kedua dari sisi hadis, dan sekarang dari sisi aqwalus sahaba atau yang disebut dengan asar. Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu di Kumail bin Ziyad, sungguh berkata baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Kumail, kata beliau, ya Kumail, wahai Kumail, al ilmu khairum minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ilmu itu menjaga dirimu, menjaga kamu, wa anta, sedangkan engkau menjaga harta. Keistimewaan ilmu berbanding dengan, kalau ilmu dia yang akan menjaga kita, sedangkan harta justru kita yang akan menjaga dia. Berbahasa lainnya, kita diperbudak oleh harta. Khair wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaihi, ilmu itu adalah hakim, adalah jaksa, wal malu, sedangkan harta mahkumun alaihi, yaitu yang dihakimi ke atasnya, yang dipermasalahkan, kurang lebih seperti itu. Ilmu itu adalah hakim, ilmu itu adalah penentu kebijakan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan harta itu adalah objek daripada hukum itu, artinya sesuatu yang menjadi medan daripada kebijakan, sesuatu yang diotak-atik. Itu menandakan kerendahan daripada harta berbanding ilmu. Khair wal malu tungkisuhun nafaqatu, harta itu dia berkurang, an-nafaqatu oleh nafkah. Harta itu jika dinafkahkan maka dia akan berkurang. Wal ilmu yazku bil infaki, sedangkan ilmu itu justru yazku, berkembang, bertambah, bil infaki, karena diinfakkan. Perbedaan yang mencolok antara harta dengan ilmu. Jika harta itu berkurang ketika dia disedekahkan, ketika dia dialokasikan, sedangkan ilmu itu justru semakin bertambah ketika dia diinfakkan. Wa qala Aliun aidon, dan berkata baginda Ali juga radhiyallahu anhu, al-alimu afdalu minas shaimil qaimil mujahid. Orang alim itu, orang yang berilmu itu lebih afdal daripada orang yang berpuasa, yang berdiri beribadah, al-mujahidi, dan berjihad di jalan Allah. Min ghairi ilmin, tentunya yang dimaksud di sini orang yang berilmu itu masih lebih afdal daripada orang yang puasa, yang berdiri, yang selalu beribadah dan berjihad di jalan Allah. Wa idza matal alimu salama fil islami sulmatun atau sulmatan la yasudduha illa khalafun min. Apabila mati orang yang berilmu, salama fil islami, maka akan cacatlah di dalam Islam, akan retaklah, akan bolonglah suatu cacat, la yasudduha, yang tidak akan tertutupi ia, illa, kecuali khalafun minhu, pengganti darinya, dari orang yang berilmu. Jika orang yang berilmu mati, meninggal, maka Islam itu diibaratkan cacat, kurang lebih seperti itu. Dan cacat itu atau aib itu atau retak itu, dia akan selalu ada selama tidak ada pengganti daripada orang yang berilmu yang meninggal tersebut. Jadi yang hanya atau yang bisa menggantikannya, dalam arti yang bisa menutupi retaknya atau cacatnya Islam itu, adalah pengganti dari orang yang berilmu yang meninggal itu. Lahir
orang yang alim yang lain. Wa idza wa qala radhiyallahu taala anhu nazman, dan berkata baginda Ali radhiyallahu taala anhu nazman dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair, mal fakhru illa li ahli ilmi, tiadalah kebanggaan itu kecuali bagi ahli ilmu, orang yang berilmu. Yang layak untuk dibanggakan adalah orang berilmu. Innahum, sesungguhnya mereka, alal hadi, atas petunjuk, atas jalan yang benar, liman istahda adillahu, bagi orang yang meminta petunjuk, arahan, adillah itu sebagai penunjuk. Menunjuk ini apa? Jika ada orang yang istihda, ya, yang meminta petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan hidayah, maka yang adillahnya atau penunjuknya itu adalah orang yang berilmu. Itu luar biasa sekali. Oke. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, dan kadar setiap orang, ya, kadarnya, nilai setiap orang itu makana yuhsinuhu, nilai setiap seorang itu sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan. Nah, dalam kasus memberikan hidayah, menunjukkan orang ke dalam hidayah, itu adalah ihsan, itu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Tentunya nilainya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali, karena dia adalah penuntun orang untuk menggapai hidayah atau menggapai kebenaran. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, dan orang yang jahil, orang yang tidak tahu, li ahli ilmi, kepada ahli ilmu, itu a'da'u, itu adalah musuh. Maksudnya musuh di sini Bapak Ibu sekalian bukan musuh yang harus diperangi secara fisik, tidak ya. Orang yang bodoh terhadap orang ahli ilmu, orang yang berilmu itu, dia tidak tahu kapasitas orang yang berilmu, dia tidak tahu statusnya, dia tidak tahu posisinya di tengah masyarakat, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah musuh yang harus diperangi. Maksudnya musuh yang harus diperangi di sini bukan secara fisik Bapak Ibu sekalian, tetapi diperangi kebodohan yang ada pada mereka itu. Dengan cara apa? Sampaikan kebenaran kepada mereka, sampaikan hakikat yang sebenarnya kepada mereka tentang ilmu, tentang status orang yang berilmu. Khair. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Fafuz bi ilmin, maka capailah, gapailah, ya, bi ilmin, akan suatu ilmu, kejar dia, capai dia, ta'ish hayyan bihi abada, maka engkau akan hidup dengan kehidupan yang abadi, yang kekal. Gapailah, ambil kebahagiaan yang luar biasa daripada ilmu itu dengan cara menuntutnya, dengan cara menguasainya, maka kamu akan hidup dengan kehidupan yang abadi. Itu kata baginda Ali. An-nasu mauta, manusia itu pada dasarnya mati semuanya. Wa ahlul ilmi ahya, dan orang-orang yang berilmu itu hidup. Jadi orang yang berilmu itu walaupun dia mati, tetapi karya-karyanya, ceramah-ceramahnya, penyampaian-penyampaiannya, kitab-kitabnya, tulisan-tulisannya itu akan selalu dinikmati oleh generasi setelahnya. Nah, seakan-akan mereka itu masih hidup, karena masih ada manfaat yang bisa diambil daripada mereka, walaupun secara fisik, secara jasad mereka meninggal. Nah, itu matlamat dari kata an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Khair. Wa qala Abul Aswad, dan berkata Abul Aswad rahimahullahu taala, laisa syai'un a'azza minal ilmi, tiada sesuatu yang paling mulia daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, para raja itu mereka adalah hukam, adalah hakim 'alan nas, penentu kebijakan ke atas orang-orang. Wal ulama'u, sedangkan ulama atau orang yang berilmu itu hukamun 'alal muluk, yaitu penentu atau hakim ke atas para raja. Jika raja itu adalah orang yang punya otoritas dalam mengatur orang, dalam mengarahkan orang atau masyarakat atau bawahannya, maka para ulama atau orang yang berilmu itu adalah orang yang punya otoritas dalam mengatur. Justru bukan rakyat, bukan orang-orang, tetapi para raja sekalipun.
Sebagaimana kita tahu bahwa raja ya perlu yang namanya ibadah, raja perlu yang namanya ketentuan-ketentuan agama. Siapa yang bisa mengatur mereka, mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik yang berkenaan dengan itu, tentunya adalah orang yang berilmu. Nah, ini menandakan bahwa orang yang berilmu itu masih status dia masih di atas para raja, kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Khair. Nah tadi nih, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khuyyi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Ya, dipilihkan Nabiullah Sulaiman oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, putranya Nabiullah Daud alaihi wassalam, bainal ilmi, antara ilmu, wal mal dan harta, wal mulk dan kerajaan, kekuasaan. Mau pilih mana? Mau pilih ilmu kah, ataukah pilih harta, ataukah pilih kekuasaan, pangkat, jabatan? Fakhtarul ilma, tetapi beliau Nabiullah Sulaiman alaihissalam justru memilih ilmu pengetahuan. Fa'utiyal malu wal mulku ma'ahu, maka diberikanlah kepadanya harta dan kekuasaan bersama dengan ilmu pengetahuan yang dia pilih itu. Dari tiga sesuatu itu ya, ternyata beliau lebih memilih ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan, maka yang lain itu justru mengikut. Ikutlah kekuasaan, ikut pula lah harta. Andai kata dia memilih mungkin selain daripada ilmu, entah itu harta, entah itu kekuasaan, maka mungkin hanya itu saja yang dia bisa dapatkan, sementara yang lain tidak akan mengikut. Tetapi ketika ilmu yang dia pilih, maka otomatis yang lain juga mengikut. Khair, keistimewaan ilmu, hababana billah. Wa su'ila Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak pernah ditanya ya, manin nas, orang bertanya itu mengatakan siapa itu manusia sebenarnya. Faqala, kemudian beliau menjawab, al ulama'u, yaitu orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itulah manusia. Kila, kemudian dikatakan lagi kepada beliau, famanil muluk, siapa itu para raja? Qala az-zuhadu, kemudian beliau menjawab, az-zuhadu yaitu orang-orang yang zuhud. Kila, kemudian dikatakan lagi kepada beliau, pemanis safala, siapa itu orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, orang-orang status sosialnya itu sangat di bawah sekali. Qala, kemudian beliau menjawab, alladzina ya'kuluna dunya biddin, mereka yang memakan dunia dengan agama, atau bahasa kita menjual agama untuk kepentingan dunia, mereka itulah orang-orang rendah. Oke. Walam yaj'al ghairal alimi minan nasi. Nah, komentar Al-Imam Al-Ghazali di sini Bapak Ibu sekalian, walam yaj'al, dan beliau, artinya Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, tidak menjadikan selain daripada orang yang berilmu itu minan nasi, termasuk manusia. Dari perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala di atas itu, kita bisa tarik kesimpulan kata Al-Imam Al-Ghazali bahwa beliau tidak mengkategorikan yang selain daripada orang yang berilmu sebagai manusia. Khair. Li'anna al-khasiyata allati yatamayyazu bihan nasu an sa'iril bahaimi wal ilmu. Nah, ini alasannya. Karena khasiyah, ciri khas yang membedakan karenanya orang, ya manusia, an sa'iril bahaimi, dari semua hewan atau makhluk, wal ilmu, yaitu ilmu. Kenapa beliau tidak mengkategorikan yang selain daripada orang yang berilmu itu sebagai manusia? Karena ciri khas yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah ilmu. Ketika tidak ada ilmu, maka tidak ada bedanya antara kita dengan hewan. Yang membedakan status kemakhlukan kita di antara makhluk yang lain, dalam artian termasuk juga hewan, itu adalah satu kata kunci, adalah ilmu. Khair. Fal insanu insanun bima huwa syarikun li ajali, maka manusia itu, an-nas itu adalah manusia, artinya dia boleh dikatakan manusia bima huwa syarikun li ajali, karena apa yang dia menjadi mulia karenanya. Kita manusia, kita dianggap manusia karena apa? Karena sesuatu yang membuat kita mulia, karena sesuatu itu.
Nah, sesuatu yang membuat kita mulia dalam arti membuat kita berbeda dengan hewan atau makhluk Allah yang lain adalah satu, adalah pengetahuan. Satu kata kunci adalah ilmu. Khair. Walaysa dzalika biquwatin, dan tiadalah yang demikian itu artinya yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, yang menciri khaskan kita dengan hewan, yang membuat kita mulia berbanding makhluk Allah yang lain, biquwatin dengan kekuatan, bukan karena kekuatan sehingga kita berbeda, tidak sama dengan hewan misalnya. Biquwati syakhsi, dengan kekuatan fisiknya. Fa innal jamal, karena sesungguhnya onta itu ya aqwa minhu, itu lebih kuat daripada manusia. Apa sih kekuatan kita berbanding dengan kekuatan onta? Ya, kekuatan jelas, kekuatan onta itu luar biasa. Kalau memang tolak ukurnya adalah kekuatannya. Wala bi'idhamihi, dan tidak pula karena besarnya. Kita menjadi mulia, manusia menjadi mulia itu karena besarnya misalnya, tidak seperti itu. Fa innal fila a'dhamu minhu, karena sesungguhnya gajah itu lebih besar daripada manusia. Ya. Wala bi syaja'atihi, dan tidak pula karena keberaniannya. Fa inna sab'a asja'u minhu, karena sesungguhnya binatang buas itu lebih berani lagi, lebih galak lagi daripada manusia, lebih syaja'ah lagi daripada manusia. Wala bi aklihi, dan tidak pula karena makannya. Fa inna saura, karena sesungguhnya sapi itu awsa'u batnan minhu, ya, itu lebih besar perutnya, lebih banyak makannya minhu daripada manusia, bukan karena banyaknya yang kita makan sehingga kita menjadi mulia, sehingga kita menjadi luar biasa, sehingga kita berbeda dengan makhluk yang lain, tidak. Wala liyujami'ah, dan tidak pula karena mohon maaf, karena menjima, ya, berhubungan badan. Fa inna akhassas asafir, karena sesungguhnya yang paling hinanya al asafir, burung kecil. Al asafir ini sejenis burung kecil, ya, burung pipit atau burung gereja dan semacamnya. Aqwa ala sifadi minhu, itu lebih kuat berjima, berhubungan minhu daripada manusia. Kalau memang tolak ukurnya itu adalah masalah kekuatan dalam menjima, ada yang lebih kuat daripada kita. Apa dia? Burung kecil itu lebih kuat lagi daripada manusia. Jadi apa yang membedakan itu tadi adalah ilmu pengetahuan. Bahkan kata beliau, lam yukhlaq illa, manusia itu tidak diciptakan illa lil ilmi, kecuali untuk ilmu pengetahuan. Hakikatnya manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Dalam ayat Al-Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara al-ibadah itu dasarnya perlu kepada ilmu pengetahuan. Jadi bahasa langsungnya manusia tidak diciptakan kecuali untuk memahami, kecuali untuk mengetahui, kecuali untuk ilmu. Khair. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, laita sya'ri, ini ya, mana bisa, mana mungkin, ya, kurang lebih seperti itu. Bahasa laita sya'ri ini adalah bahasa yang menganggap sesuatu itu tidak mungkin, mustahil, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau diartikan laita sya'ri, bagaimana bisa, bagaimana mungkin, ayyu syai'in, sesuatu apa, adraka manfaatahul ilmu, yang bisa dijangkau, yang bisa digapai oleh orang yang keluputan dia dari ilmu pengetahuan, artinya orang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Ya, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa dijangkau, yang bisa dicapai oleh orang yang tidak berilmu, kurang lebih seperti itu. Wa yusyai'in fatahu man adrakal ilma, dan sesuatu apa yang keluputan ya orang atau orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan. Maksudnya orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan, kira-kira apa yang tidak bisa dia, apa yang kira-kira apa yang tidak bisa ya dia tidak jangkau, dia pasti bisa menggapai itu, dia bisa pasti menjangkaunya karena kekuatan atau karena ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Khair. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man utiyal qur'ana, man utiyal qur'an, siapa yang diberikan kepada dia Al-Qur'an,
Faro'a, kemudian dia menilai anna ahadan, bahwasanya ada seseorang utia yang diberikan khairam minhu, yang lebih baik daripada dia. Jadi dalam dia alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an dan semuanya dia tahu. Tetapi kemudian dalam benaknya bahwa dia tidak ada apa-apanya. Ada orang yang lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada dirinya berupa Al-Qur'an. Nah, waqad haqqara ma 'azzamallahu taala, maka sungguh dia telah menghinakan, dia telah meremehkan apa yang telah Allah agungkan. Ya billah. Apa dia? Yaitu Al-Qur'an, ilmu pengetahuan tentang Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian. Wa qala Fathul Mausili, dan berkata Fathul Mausili rahimahullah, alaysal marid idza muni'a at-ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut. Bukankah orang yang sakit itu apabila dia dihalang dari makan, dia dihalang makanan, dia dicegat dari makan makanan, artinya tidak diberi makan, wasyarab dan minuman, wadawa dan obat, yamut, maka dia akan mati. Qalu, maka orang-orang pada saat itu menjawab, bala, ya betul. Kalau orang sakit itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak diberi obat, pula jelas dia mati. Qala, maka dia berkata, kadzalikal qalb, seperti itu pula lah hati. Idza muni'a anhul hikmatu, apabila dicegah darinya itu hikmah, ilmu pun hikmah, wal ilmu dan ilmu, salasata ayyamin, selama 3 hari berturut-turut, yamutu, maka dia akan mati. Al-Imam Fathul Mausil di sini ingin membuka minda kita dengan melakukan perbandingan yang sama antara orang yang sakit dengan hati. Ya, perbandingan yang samanya itu adalah dari sisi kalau manusia yang sakit itu, orang yang sakit itu, maka dia akan mati kalau tidak diberikan makanan, minuman dan obat-obatan. Nah, begitu juga kata beliau, hati itu kalau tidak diberikan asupan ilmu pengetahuan selama 3 hari lamanya, maka dia akan mati. Nah, kita tahu bahwa hati ini adalah inti daripada manusia. Ya, kehidupan hati itu adalah qimah atau nilai manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya mati, maka qimah atau nilai manusia itu sudah tidak ada lagi artinya. Walaqad shadaqah, dan sungguh beliau betul, ya, kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Fathul Mausil itu betul, ungkapannya itu betul. Fa inna ghidha al-qalbi, karena sesungguhnya nutrisi hati kurang lebih adalah al-ilmu, adalah ilmu, wal hikmatu dan hikmah, kebijaksanaan, wa bihima hayatuhu, dan sebab keduanya itulah, ilmu dan hikmah itu, hayatu itu adalah kehidupan hati tersebut. Kama anna ghidha al-jasadi, sebagaimana gizinya atau nutrisinya jasad ini adalah at-ta'amu, adalah makanan. Jadi dipertegas lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa man faqidal ilma fa qalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'uru bihi. Ya. Dan orang yang kehilangan ilmu, fa qalbuhu, maka hatinya itu maridun, sakit, wa mautuhu lazimun, dan kematiannya itu sudah pasti. Walakinnahu la yash'uru bihi, akan tetapi dia tidak menyadarinya kalau hatinya itu sudah mati. Kurang lebih seperti itu. Mengapa? In hubbud dunya, karena sesungguhnya cinta dunia, wa syughluhu biha, dan sibuk terhadap dunia, abtala ihsasahu, itu yang membatalkan ihsasahu, perasaan dia bahwa hatinya telah mati. Kecintaan atau kesibukan kepada dunia yang kemudian membuat dia tidak menyadari kalau ternyata hatinya itu sudah mati. Kama anna ghalabatal khawfi, sebagaimana ya, ketakutan yang berlebihan, ghalabatul khauf, faqad tubtilu alamal jirahi fil hali wa in kana waqi'an. Ya, telah membatalkan atau telah menghilangkan sakitnya luka fil hali pada saat itu, wa in kana waqi'an, sekalipun itu benar-benar ada, sekalipun luka itu benar-benar ada. Jadi diambil persamaan contoh oleh Al-Imam Al-Ghazali terkait kasus matinya hati, tentang orang misalnya kalau dia mengalami satu luka, tetapi pada saat itu kemudian tiba-tiba dia didatangi oleh perasaan takut yang luar biasa. Taruhlah misalnya, saya contohkan misalnya,
punya luka di tangan misalnya, kurang lebih seperti itu. Bahkan untuk menggenggam pun kita tidak bisa karena memang ada luka di situ. Nah, kemudian tiba-tiba datang kebakaran waliyadzubillah misalnya, atau tsunami dan lain sebagainya, maka pada saat itu kita akan ketakutan dan kita akan berlari sampai rela menggenggam pagar untuk melompat, tanpa kita merasakan sakitnya luka yang ada di tangan itu. Nah, ghalabatul khauf, perasaan takut yang berlebihan, itulah yang abtala ihsas, yang menghilangkan ihsas, yang menghilangkan kemudian perasaan sakit itu. Nah, ini perumpamaan atau persamaan dengan kasus orang yang mati hatinya itu dia tidak rasakan. Kenapa? Karena kesibukan dunia yang terlalu berlebihan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Fa idza hattal mautu anhu a'ba'ad dunya ahassa bihalakihi. Nah, fa idza, dan jika hattal mautu anhu a'ba'ad dunya, menggugurkan kematian itu darinya kesibukan dunia, jika kematian itu kemudian menghilangkan perasaan dunia, menggugurkan kesibukan dunia, ahassa bihalaki, maka barulah dia merasakan akan kebinasaannya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalau orang itu sudah mati, dalam artian di kesibukan dunia itu sudah tidak ada karena memang orang sudah mati. Ahassa, maka pada saat itulah dia akan merasakan akan kebinasaan dia. Barulah dia tersadar bahwa selama ini ternyata hatinya itu mati, hatinya itu binasa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wa tahassara tahassuran 'aziman, dan dia pun menyesal dengan penyesalan yang luar biasa dikubur nanti. Tsumma la yanfa'uhu, kemudian penyesalan itu tidak bermanfaat lagi. Kahsas wadzalika, yang demikian itu kahsasil amin, seperti perasaannya orang yang aman min khaufihi, dari ketakutannya, artinya sudah tidak takut lagi. Wal mufiqi min sukrihi, dan orang yang tersadar daripada mabuknya, bima asobahu minal jirahati, akan apa yang menimpa dia dari luka-luka fi halati sukri, pada keadaan mabuk, awil khaufi, atau keadaan takut. Jadi kasus yang tadi, kasus orang yang kalau dia mati barulah dia tersadar bahwa selama ini hatinya mati, selama hidupnya ini hatinya mati, timbul penyesalan dan seterusnya. Nah, ini kasus ini kemudian disamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala terkait orang yang takut berlebihan, atau orang yang teler, ya. Nanti ketika dia ketakutannya itu sudah tidak ada, dalam artian situasinya sudah aman, dan orang yang teler itu, kalau orang teler kita contohkan, dia sudah sadar, dia tidak mabuk lagi. Nah, barulah dia merasa pada saat itu, ya, barulah dia merasa apa yang menimpa dia daripada luka tersebut. Barulah terasa sakitnya luka yang ada di tangannya atau di kakinya misalnya. Kemudian orang yang mabuk, selama dia mabuk dia tidak merasakan sakit yang ada di badannya, tapi setelah dia tersadar barulah dia rasakan. Nah, itu perumpamaannya Bapak Ibu sekalian. Fa na'udzu billahi min yaumin kushifal ghita'u. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, dari hari yang kushifal ghita'u, yaumin, di hari yang disingkap tirai pada hari tersebut, maksudnya di hari kemudian. Semua itu sudah nampak, semua itu sudah jelas di sana di hari kemudian nanti, siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, kita berlindung dari hari tersebut. Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia sebenarnya itu di masa hidupnya niyamun, mereka sedang tertidur. Fa idza matu intabahu, dan apabila mereka sudah mati maka mereka akan tersadar. Ini kalau saya tidak salah diiktibas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia itu pada dasarnya mati kapan manusia itu pada dasarnya tidur, kapan dia terbangun atau terjaga nanti ketika mati. Kurang lebih seperti itu. Khair. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu, ya, berkata Imam Hasan rahimahullah, yuzanu midadul ulama'i bidamis syuhada, ditimbang nanti tintanya para ulama dalam menulis kitab, dalam mengarang satu karya, bidamis syuhada, dengan darahnya para syuhada yang mati di medan perang.
Ya. Fayarjahu midadul ulama bidami syuhada, maka lebih beratlah tintanya para ulama orang yang berilmu berbanding dengan darahnya para syuhada. Jadi afdaliyah orang-orang yang berilmu itu masih melebihi daripada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa. Ya, alaikum bil ilmi, ya, ambillah kesempatan, ya, tuntutlah ilmu qabla ayyurfa, sebelum ia diangkat. Sebelum ilmu itu tidak ada, maka tuntutlah dia, carilah dia, targetkanlah dia. Wa rafuhu mautu ruwatihi, dan diangkatnya ilmu tersebut dengan cara apa? Matinya para perawinya, matinya orang-orang yang berilmu, para ulama sebagai perawi ilmu itu. Jadi selama masih ada para ulama atau orang alim, maka mari kita menuntut ilmu, mari kita perbanyak ilmu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Fawalladzi nafsi biyadihi, ya, demi yang jiwaku berada pada genggamannya, masih perkataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yawaddunna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a ayyab'asahumullahu ulama. Ya, la yawaddunna rijalun, ya, sangat ingin, yawaddu, sangat ingin orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati syahid, ayyab'asa, agar Allah melantik mereka ulama sebagai seorang yang berilmu. Jadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kemudian, mereka sangat ingin agar dilantik, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dengan status sebagai orang yang berilmu. Saking mulianya atau saking istimewanya yang namanya ilmu. Khair. Lima yarawna min karamatihim, karena apa yang mereka lihat, min karamatihim, daripada karomah mereka, daripada kemuliaan-kemuliaan orang yang berilmu. Orang yang mati syahid menyaksikan kehebatan atau kemuliaan orang-orang yang berilmu, itu yang kemudian membuat mereka ingin agar supaya Allah melantik mereka di hari kemudian sebagai orang yang berilmu. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Fa inna ahadan lam yulad aliman, karena sesungguhnya seseorang itu tidak ada yang terlahir dalam keadaan berilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu itu bitta'allum, yaitu dengan dipelajari. Jadi penekanannya adalah tentang ilmu pengetahuan yang harus kita peroleh secara dipelajari. Oke, belajar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Ya, bermudzakarah, mengkaji, mendalami, menelaah ilmu sebagian malam, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, min ihya'iha, daripada menghidupkan malam itu dengan ibadah. Nah, khair. Ini keistimewaan ilmu. Wa kadzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi semuanya, keduanya ini juga hampir ada ungkapannya yang hampir sama dengan Ibnu Abbas, bahwa bermuzakarah, mengkaji, menelaah, mempelajari ilmu di malam hari, di sebagian malam itu masih mereka utamakan berbanding dengan beribadah. Khair. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan fi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuhan kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, wa fil akhirah, dan di akhirat hasanah, kebaikan juga. Al-Baqarah 201. Innal hasanata fid dunya hiya al-ilmu wal ibadatu. Sesungguhnya kebaikan yang di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Artinya beliau Al-Imam Al-Hasan ini menafsirkan kata hasanah fid dunya itu sebagai ilmu dan ibadah. Luar biasa sekali. Wa fil akhirati, dan di akhirat itu hiyal jannah. Kebaikan yang dimaksud di akhirat ini adalah surga. Wakila li ba'dil hukama, dan dikatakan kepada sebagian hukama, ayyul asya itu tuqtana, ya,
apa sesuatu yang diperhatikan, yang difokuskan kepadanya? Qala, ia menjawab, al-asya'ul lati idza gharaqat safinatuka sabahat ma'aka, ya, ialah sesuatu yang apabila tenggelam karam perahumu maka ia berenang bersama dirimu. Artinya dia yang menyelamatkan kita. Yakni, ya, yang dia maksud di sini adalah al-ilmu. Jadi al-ilmu itulah yang terbaik untuk kita fokus kepadanya, untuk kita iktinakkan. Waqilah, dan dikatakan, arada bi gharqis safinati halaka badanihi bil maut. Dan dikatakan arada yang ia maksud, artinya sebagian hukama itu yang dia maksud dengan tenggelamnya kapal itu adalah binasanya tubuh karena kematian, artinya mati orang. Jadi sebagian ulama mensyarahkan, menjelaskan perkataan sebagian hukama yang mengatakan bahwa apabila kamu meninggal, apabila tenggelam perahumu, maksudnya di situ apabila kamu mati, maka sabahat, maka dialah yang akan berenang bersama, maksudnya dialah yang akan senantiasa mendampingimu. Itu maksud daripada perkataan sebagian hukama yang dikomentari oleh sebagian ulama di sini. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka para ulama, manittakhadhal hikmata lijaman, siapa yang mengambil hikmah, siapa yang menjadikan ilmu lijaman sebagai tali kekang, sebagai kendali, ittakhadahun nasu imaman, maka dia akan diambil oleh orang-orang sebagai imam, sebagai orang yang dipanuti, yang menjadi panutan, sebagai orang yang dikedepankan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu salah satu keistimewaan hikmah atau ilmu pengetahuan. Jika orang betul-betul menjadikan ilmu itu sebagai kendali dia, maka niscaya orang-orang akan mempercayai dia. Dia akan dituakan, dia akan ditokohkan dan semacamnya. Wa man 'arafa bil hikmah la hadathul uyun bil waqar. Wa man urifa, ya, kalau tidak salah, wa man urifa bil hikmati, siapa yang dikenal dengan hikmah, dengan keilmuan, artinya ada orang yang terkenal dengan keilmuan dia, la hadathul uyunu bil waqar, maka dia akan diperhatikan oleh mata-mata orang bil waqar, dengan penuh penghormatan. Hadza wabillahi taufik. Sampai di sini dulu, sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.